Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 19 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 April 2025 Masehi. Bertindak sebagai khatib adalah Ustaz Haji Suwandi Tohari, sedangkan nanti untuk imam Ustaz Bambang Yuwono, untuk muadzin Saudara Suryati. Kami umumkan kepada adik nanti setelah khatib naik ke mimbar, mohon untuk tidak berbicara atau tidak ramai. Dan untuk lainnya mohon Bapak sekalian untuk menempati saf yang terdepan. Waktu telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dipilih oleh Allah menjadi orang iman, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena Allah berjanji wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, Allah pasti akan mengajari kalian dalam mengatasi kehidupan. Kita tahu dengan jelas sekali Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, masyarakatnya juga ummiyun, artinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi Allah sudah berjanji Allah akan mengajari bagaimana Nabi Muhammad hidup. Demikian juga kita. Karena itu para jemaah sekalian, setelah kita menunaikan puasa sebulan, itu tidak main-main, agar kita bisa mempersiapkan untuk 11 bulan berikutnya, sehingga kita punya kekuatan
bagaimana mengatasi kehidupan ini. Dulu para jamaah sekalian, waktu Kiai Ahmad Dahlan naik haji, itu bukan belajar dengan orang-orang Saudi. Tidak, beliau malah belajar dengan orang Mesir, dan terkenal tafsir yang beliau pelajari adalah tafsir Al-Manar yang dulu ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Karena itu alhamdulillah para jamaah sekalian, kalau mengikuti perkembangan, maka sekarang ini sudah dicetak, bahkan sudah jilid 2. Yang jilid pertama ditulis oleh beberapa profesor dan doktor, sehingga itu merupakan tafsir yang luar biasa, belum ada taranya, namanya tafsir yang diberi nama untuk membuat orang tergugah, yaitu tafsir yang disebut dengan tafsir At-Tanwir. Mestinya di setiap ranting ngaji kitab itu, karena tafsir itu tidak ditulis oleh perorangan. Umumnya orang masih mengandalkan tafsir yang ditulis oleh orang-orang dulu, sehingga untuk menghadapi era sekarang ini kesulitan. Karena itu para jamaah sekalian, kita berkemajuan, artinya membaca Al-Quran dengan tafsir yang diterjemah oleh tim dan juga ditafsirkan. Sekarang ini sudah jilid 2. Karena itu seharusnya di setiap ranting itu mengaji kitab tafsir At-Tanwir ini. Mengapa? Karena di dalamnya tertulis juga apa yang pernah saya angan-angankan dulu, yaitu Kiai Ahmad Dahlan itu bisa menyebarkan tafsir Al-Manar, dan di dalam Sifat At-Tanwir itu ditulis di dalamnya bahwa beliau menulis tafsir ini dari berbagai rujukan, di antaranya adalah tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh dengan muridnya namanya Rosyid Nurdin. Karena itu para jamaah sekalian, kita seyogyanya berkemajuan itu ada nyatanya. Setelah bulan Ramadan selesai, kita sepertinya sudah payah menghadapi kehidupan ini, apalagi berita yang ditayangkan di berbagai berita itu membuat kita kecewa dengan umat Islam. Tidak boleh seperti itu. Kita disebutkan oleh Allah, wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin wa la tahinu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa hina. Antumul a'lamu, kalian adalah tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kalian itu iman. Karena itu para jamaah sekalian, kalau kita betul-betul iman, maka kita tingkatkan takwa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu dengan peningkatan di bulan Syawal ini, sehingga kita betul-betul seperti orang yang baru, orang yang punya kekuatan luar biasa. Lebih-lebih ini masih bulan Syawal. Jangan terpengaruh oleh urusan-urusan yang bukan berkaitan dengan peningkatan keimanan kita. Kita kadang-kadang hanya membicarakan apa yang sudah ditulis oleh orang-orang dulu, tetapi yang ditulis oleh orang sekarang yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tafsir At-Tanwir, namanya saja masih baru kita kenal. Mestinya bukan hanya namanya, sebab sekarang sudah jilid yang kedua. Karena itu para jamaah sekalian, penafsiran itu harus terus update, terus dalam keadaan bisa membuat kita ini gembira. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin harus menjadi satu kenyataan, sebab Allah itu tidak pernah berdusta. La yukhlifullahul mi'ad, apalagi di Al-Quran sudah diberi awal-awal. Dalikal kitab
tapi berita dari Al-Quran itu bisa dikalahkan dengan berita-berita di medsos, sehingga seakan-akan umat Islam ini sudah tidak berdaya menghadapi Amerika, menghadapi Inggris, menghadapi Israel. Padahal dulu kita masih bambu runcing, bukan kita punya senjata yang imbang, tapi berani menghadapi Inggris. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, berani begitu, dan kita menang. Padahal itu zaman kemerdekaan di mana kita masih terbelakang, tapi menang. Mengapa yang membuat menang? Yaitu akidah. Karena itu wa antum mu'minin, kalau kalian itu iman. Karena itu keimanan yang sudah dikuatkan dengan berpuasa sebulan, maka kita di bulan Syawal ini juga harus lebih daripada di bulan Ramadan. Mengapa? Karena ini adalah bukti kita mampu. Apa yang harus dibuktikan para jamaah sekalian adalah perang melawan hawa nafsu. Sebab Nabi Yusuf sendiri seorang nabi mengatakan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak cuci tangan terhadap diriku, sungguh nafsu itu menyuruh untuk berbuat, menyuruh untuk melakukan kejelekan. Karena itu terus kita menyebarluaskan apa yang terjadi di Gaza, sehingga seakan-akan umat Islam ini kecil, padahal jumlah umat Islam sudah miliaran. Tapi mengapa kalah dengan berita-berita seperti itu? Padahal dulu kita sendiri mengalami, kita dijajah oleh Belanda, masih ditambah oleh Jepang, dijajah oleh Inggris. Kita mampu untuk mengusir mereka semua. Padahal senjata kita pada waktu itu adalah keimanan yang diucapkan dengan ucapan Allahu Akbar. Itu bisa menggerakkan sehingga orang yang menjajah kita lari. Dan alhamdulillah kita sekarang tinggal memperbaiki. Tapi kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri kita sendiri, maka kita akan terpuruk oleh berita-berita. Wis gak mungkin. Berita mengatakan tidak mungkin itu adalah hal yang sangat naif, sangat negatif. Segalanya bisa mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena itu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah kanat lahu hirzan minasyaiton yauma dzalika hatta yumsi. Hadis ini sahih dan diterjemah sekarang ini menjadi terjemah yang luar biasa. Karena Lu'lu' al-Marjan itu sudah terjemah, di dalamnya ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi sayangnya umat Islam ini mengucapkan saja, itu tidak dilakukan. Padahal ini bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah satu peringatan yang luar biasa, afdhalul dzikri, peringatan yang paling utama. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, pasti Allah tidak akan mengecewakan kita. Kita mungkin mengenal tentang ibadah haji yang sebentar lagi kita akan mengalami, yaitu setelah bulan Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Siapa yang ditonjolkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu istrinya Nabi Ibrahim, yang ditaruh fi wadin ghairi dzar, di tempat yang tidak ada tanamannya. Tapi istrinya itu bertanya kepada Nabi Ibrahim,
apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim di Bukhari menyebutkan, hanya mengatakan iya. Begitu kata-kata iya itu membuat besar hatinya, sehingga dari sofa ke Marwah, balik lagi dari Marwah ke sofa sampai berulang 7 kali. Mengapa? Dia berusaha untuk bisa mengatasi kehidupan yang gersang itu. Tapi alhamdulillah, dengan usahanya itulah Allah menurunkan yang namanya Zam-Zam. Ini adalah wanita yang namanya Hajar. Lebih-lebih kalau kita tahu dalam Al-Quran yang ditonjolkan oleh Allah dalam Al-Quran, Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah menunjukkan contoh untuk orang-orang iman adalah istrinya Fir'aun. Kalau istrinya Fir'aun saja mampu menghadapi Fir'aun, apalagi seorang laki-laki. Mestinya begitu. Tapi Al-Quran hanya dibaca, tapi tidak menjadi semangat untuk jihad melawan Fir'aun itu. Padahal di sana disebutkan sebatas doa, Iqolat Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun wa amali wa najini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ucapan ini saja sepertinya asing bagi kita, karena kita tidak membacanya dengan serius. Ini sebagai petunjuk dari Allah supaya kita punya semangat. Kalau istrinya Fir'aun saja mampu mengalahkan Fir'aun, apalagi seorang laki-laki. Karena itu para jamaah sekalian, supaya kita tidak mundur. Sebab yang dikatakan mundur itu bahasanya adalah murtad. Murtad itu adalah kembali ke zaman jahiliyah, kembali di zaman di mana kita mengandalkan segala sesuatu itu dengan materi. Ternyata Allah menginginkan tidak dengan materi, tetapi dengan kekuatan hati. Ya, kalau kita tahu di dalam Al-Quran ada kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Allah yang jumlahnya sedikit, tapi juga masih harus menghadapi ujian yang berupa sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air ini bukan golonganku. Berarti para jamaah sekalian, kita kadang-kadang terpesona oleh urusan-urusan yang berupa dunia ini, dan itu terjadi. Fasyaribu minhu, maka orang-orang minum dari air itu, illa qalilan minhu, kecuali sedikit. Tapi yang sedikit itu bisa mengalahkan yang besar itu, yaitu jalan itu bisa dikalahkan. Sehingga Al-Quran ini petunjuk bagi orang iman. Karena itu tadi sudah saya sampaikan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah yang mengajari hidup ini. Kalau Nabi Muhammad di waktu itu hanya seorang yang buta huruf, tapi ternyata mampu mengirim surat ke Mesir, mampu mengirim surat ke Iran, supaya mereka itu menjadi orang Islam. Tapi ternyata pengiriman surat itu hanya berlaku sebagai sunnah yang menjadi berita saja. Mestinya kita ini bisa mengajak orang-orang lain. Masa Cina yang jelas komunis itu mampu untuk mendamaikan Iran dan Arab Saudi? Mestinya kita yang Islam ini lebih mampu untuk mendamaikan. Tapi itulah orang-orang Yahudi ingin memisahkan. Padahal Islam dengan Islam itu adalah bersaudara. Tetapi begitulah yang terjadi, karena kita hanya mampu sebatas membaca. Karena itu harus ditingkatkan.
waktu membaca itu supaya dengan berpikir itu menjadikan kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Saya kira itu sebagai manfaat untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim. Alaikum barurrahim rahim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd ibadallahi taqullah faqad fazal muttaqun. Karena itu para jamaah sekalian, Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka ala khuluqin azim, engkau pasti dalam keadaan memiliki akhlak yang agung. Karena itu beliau mampu mengusir semua orang Yahudi dari Madinah. Bahkan benteng Khaybar yang terkenal kuat itu, menantunya mampu mendobrak benteng Khaybar itu, sehingga orang Yahudi di Madinah sudah tidak ada lagi. Tetapi sekarang para jamaah sekalian, sampai di Indonesia ini banyak juga orang-orang Yahudi dan banyak orang yang belajar bahasa Yahudi, tetapi hanya sekedar belajar, bukan untuk menghantam mereka. Padahal kita punya kemampuan. Karena itu para jamaah sekalian, di dalam hadis yang sahih, Nabi selalu diberitakan oleh Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, itu menulis. Karena Abu Hurairah itu meskipun banyak hadisnya, tapi beliau sendiri mengatakan aku tidak bisa menulis, tapi Ibnu Umar dia menulis, dan tulisannya sampai sekarang ada di kitab Jami' Sahih Tirmidzi dan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan diberitakan jarang sekali Nabi tidak berdoa dengan doanya, tapi kebalikannya jarang sekali mubalik membaca doa ini dalam doanya. Ini sangat disayangkan. Kalau orang biasa tidak membaca doa ini dapat dimaklumi, tapi seorang mubalik mestinya tahu, karena ini termasuk doa yang jarang ditinggalkan oleh Nabi. Karena itu akan saya sampaikan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Ikram, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika wa tahulu bainana bain ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami yang sholat berjamaah di masjid ini supaya memiliki rasa takut kepadamu, takut yang bisa menghalangi untuk melakukan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik, dan juga berilah kami ketaatan kepadamu, meniru Nabi Muhammad menurut kadar kemampuan kami masing-masing, sehingga kami bisa memperoleh ridhomu, masuk ke dalam surgamu. Wa min al-yaqini ma tuhayyu bi alaina masaibat dunya, dan berilah kami keyakinan yang benar sehingga musibah dunia seperti kekurangan harta atau sakit terasa ringan bagi kami. Wa abdina bi asma'ina wa sawrina quwwatina mahyatana, dan berilah kami kesenangan dengan pendengaran kami, dengan penglihatan kami, dengan kekuatan kami selama Engkau memberi hidup kepada kami. Waj'al warisa minna, dan jadikan semua itu sebagai warisan dari kami. Maksud kami sampai dengan menjelang ajal tiba, kami masih memiliki pendengaran yang jelas, penglihatan yang jelas, juga punya kekuatan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami menjadi orang yang husnul khatimah. Waj'al sa'runa ala man dhalamana, dan jadikanlah pembalasan kami atas orang yang mendolimi kami. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang yang memusuhi kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan juga jangan sampai dunia itu menjadi paling besarnya cita-cita kami, dan juga jangan sampai dunia itu menjadi puncak ilmu kami. Wala tusallit alaina ma la yarhamuna, dan juga jangan sampai kau kuasakan atas kami orang yang tidak sayang kepada kami.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad tidak hanya dipuji oleh Allah, tapi juga diberi suatu yang sangat dibutuhkan bagi makhluknya. Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikatnya terus menerus senantiasa memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Cuma kita juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, dan berilah sholawat kepada Nabi Muhammad, hai orang-orang iman, dan ucapkan salam. Maksudnya salam kita mengucapkan selamat atas keberhasilan Nabi Muhammad dalam membina umat ini, meskipun beliau sendiri ummi dan masyarakatnya adalah ummi. Karena itu Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat